izin bertanya dong. Boleh? eh Sharing aja ya. Apa sih motivasi Yunda untuk mencalonkan ke Kohati PB hari ini? Oke. Motivasi saya yang pertama adalah supaya saya menjadi ke depan saya menjadi contoh adik-adik saya bahwasanya saya pernah bertarung pada level ini karena Kohati Bengkulu belum pernah ada ke level ini. Artinya saya ingin menggerakkan adik-adik saya bahwasanya kita mampu bersaing dengan cabang-cabang lain, cabang-cabang yang lebih dulu melahirkan generasi-generasi ketua umum PBHMI kemarin. Uh, Kenapa harus dilatih ya? Kenapa mencalonkan ketua umum Kohati? Karena saya terlahir dan besar di Kohati. Selama saya dari LK1 sampai saya di cabang, saya fokusnya memang pada Kohati. Gitu. Ini Yunda sudah ada satu penanya dari Emang. Langkah konkret Yunda ketika terpilih nanti. Mudah-mudahan terpilih ya Yunda. Amin. Mohon doanya ya. Siapa namanya Emang. Oke. Langkah saya seperti yang saya jelaskan tadi ada dua langkah Kohati. Perkaderan dan pergerakan. Bagaimana di tengah pandemi perkaderan tetap harus jalan. Bagaimana kita harus cepat mengambil sikap, mengambil langkah, bagaimana perkaderan secara online. Karena kita hari ini kita harus akui, kalau ketika tidak ada pandemi, mungkin kita tidak akan pernah terbayangkan bagaimana melakukan training online, virtual, dan sebagainya macam. Itu. Perkaderan harus tetap jalan, bagaimana kita berkolaborasi dengan BPL, bagaimana mengambil sikap untuk ataupun bagaimana caranya ini kurikulum untuk training online segala macam. Karena memang ketika pandemi ini, ketika ditanyakan ke saya, Dinda bagaimana kira-kira kalau kita mengadakan training online, apakah nanti ini efektif, begitu kan bahasa mereka kan? Apakah ini akan kendala-kendalanya apakah bisa seefektif ketika ini offline gitu kan? Ya, saya agak bisa juga menjawab kita tidak berdiskusi kepada kawan-kawan BPL karena memang punya hak untuk membuat kurikulum dan segala macam itu ada pada badan pengelola latihan. Bagaimana kita yang pertama, bagaimana tetap di tengah pandemi perkaderan tetap harus jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, pergerakan kita, gerakan Kohati harus jelas. Roadmap ke depan harus jelas. Tidak ada lagi kita menjadi motor penggerak untuk organisasi-organisasi keperempuanan. Banyak isu yang hari ini tanpa kita sadari kita tidak lagi Kohati sudah nggak ngurusin isu-isu keperempuanan dan segala macam. Artinya Kohati harus kembali tampil, mengambil peran itu. Itu sih emang. Kan emang ini lagi pandemi Yunda ya. Jadi di Sabang saya sendiri di Pandeglang banyak training-training yang tersendat begitu. Iya. Bahkan meminimalisir untuk peserta yang biasanya kita 50-60 peserta sekarang ya cuma 30 bahkan 20 peserta begitu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk training walaupun online tapi kita tetap berjalan gitu? Iya, walaupun walaupun online kita tetap harus jalan karena memang hari ini kan kita tidak bisa tidak bisa memungkiri kita sudah harus melek teknologi gitu. Kalau nggak ada namanya pandemi, mungkin kita nggak kenal namanya virtual. Tuh. Kalau training online memang tetap harus jalan. Bukan training Kohati, baik training HMI itu memang tetap harus jalan. Tidak ada alasan pandemi ini menjadi penghambat. Tapi dicari lagi bagaimana juklak dan juknisnya itu yang harus fokus. Nanti yang akan saya fokuskan ini adalah pada juklak dan juknis. Bagaimana juklak dan juknis ketika training online. Karena sekarang udah banyak ya yang mengadakan LK1, LK2, LK3 yang online. Jabodetabek juga kabarnya LK3-nya online. Nah, itu
bagus sih terobosan baru buat saya. Artinya ya kita tetap bisa melakukan training ya tanpa apa ya, tanpa menghemat waktu gitu kan, menghemat tenaga, waktu. Sudah ada penanya lagi dari praktisikonyol.id. Oke, ini Instagram yang bukan asli ya. Jadi dinamika di HMI sering bahkan seakan-akan sesuatu yang wajib ada, yakni dualisme. Bagaimana sikap Yunda jika terpilih sebagai pemimpin Kohati? Nah, itu juga akan saya pertanyakan, jadi sudah ada yang nanya, mohon jawab Yunda. Iya. Dinamika di setiap organisasi pasti ada ya, tidak hanya di HMI, di Kohati, tapi di semua organisasi pasti ada dinamikanya. Untuk berbicara dualisme, sebisa mungkin saya akan tetap menjaga bagaimana Kohati ini tetap satu. Ketika HMI berdinamika sedemikian hebatnya, saya akan tetap menjaga keseimbangan roda organisasi. Bagaimana saya membangun komunikasi kepada kawan-kawan Kohati supaya Kohati tetap solid, supaya Kohati tetap satu. Bagaimana berkoordinasi pada kakak-kakak kita Forhati. Bagaimana kita ketika HMI berdinamika sehebatnya, kita tetap bisa menjaga roda organisasi kita. Kita tetap tetap pada tempatnya. Karena memang tidak bisa kita pikiri ketika HMI ini berdinamika, semua elemen pada HMI, pada tubuh HMI pasti akan ikut terkena imbasnya. Tapi bagaimana caranya lagi kita tetap bisa bergenggaman erat supaya kita tetap satu kesatuan. Seperti pada hari ini, bagaimana ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum HMI tetap menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi supaya Kohati tetap satu. Kalaupun PBHMI mau dua, yang penting Kohati tetap satu. Gitu. Baik. Jadi yang kedua ini ada dari Sangaji _Alan. Kebesaran Kohati saat ini masih menumpang kejayaan HMI di masa lalu. Jadi pertanyaannya, akankah Kohati tetap jaya? Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan saat terpilih? Pasti pertanyaan yang... Oke, Kohati, bukan hanya Kohati ya yang menumpang kejayaan pada HMI, tetapi HMI itu sendiri masih menumpang kejayaan pada masa lalu. Artinya bagaimana, sebenarnya kalau untuk eksistensi, artinya kita memang perlu gerakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, perkajian dan pergerakan. Bagaimana Kohati tetap harus eksis? Bagaimana Kohati menampakkan sikapnya? Bagaimana Kohati ini simpati, empati terhadap sesama perempuan? Bagaimana Kohati ini tetap melakukan sinergi bersama kawan-kawan dari organisasi keperempuanan lainnya? Harapan saya memang planning saya yang terbesar ini ya, harapan saya itu mau mengadakan training advokasi tadi. Training advokasi yang akan mengundang seluruh organisasi keperempuanan. Mengundang seluruh organisasi keperempuanan di Indonesia. Kalau bisa pematerinya juga ya perempuan-perempuan hebat masa kini. Tuh. Supaya ini nanti ketika advokasi, artinya kita akan mengundang perwakilannya, katakanlah kalau Kohati ini Kohati Batko yang akan kita undang dan kawan-kawan organisasi keperempuan lainnya. Kohati Batko ini nanti perpanjangan tangan kita ketika mereka sudah mengikuti pelatihan kita harapkan mereka mengadakan ini yang pesertanya adalah cabang atau kokom, gitu kan, sehingga di sini nanti untuk mereka sudah tahu nih ketika di daerah ada kegiatan apa, ada kasus apa, mereka tidak bisa mengadvokasi. Oh, saya kemarin pernah ikut advokasi, ilmu yang saya dapatkan. Karena Kohati PB ini, fungsionalis Kohati PB ini tidak semua ada, maksudnya tidak semua ada di Kohati PB HMI.
mewakili kuat PBHMI. Artinya kita butuh kawan-kawan Batko dan kita butuh kawan-kawan organisasi lainnya. Misalkan di daerah-daerah yang kuatnya belum ada kuati, kan masih ada kawan-kawan dan organisasi lainnya yang mampu turun di situ bersinergi. Pokoknya intinya kita bagaimana bersinergi. Nah, di situ juga ketika mengadakan training ini, goalnya kan harapan kita mereka nanti yang goalnya ini di cabang atau Batko mampu mengawal kasus. Kalau saya sih saya sudah tekadkan di kepengurusan saya harus ada satu gerakan yang konkret ataupun satu kasus yang akan memang benar diadvokasi. Itu kalau kemarin ibu dulu ada kejadian Yuyun ya, Yuyun ini menjadi berita sampai nasional waktu itu. Nah, ada Yuyun yang BMI fokus pada satu saja atau mengawal RUPKS yang penting judulnya fokus. Itu insya Allah ketika kita fokus pada satu, ke depan ini akan menjadi catatan sejarah, menjadi motivasi juga buat generasi selanjutnya. Bagaimana Kuati ini ada kasus yang mereka kawal sampai tuntas. Itu sih deh. Itu kalau untuk unik nggak usah kita berhati lah, kita jadi cibi-cibi aja kan gitu. Nah, gerakan seperti apa yang jelasnya kita harus menjadi motor penggeраkan, mengangkat isu apa yang sekarang sedang menjadi trending topik hari ini pada Indonesia, pada perempuan. Itu Kuati harus terlibat aktif dalam menanggapi isu-isu keperempuanan, isu-isu anak, bahkan lebih luas daripada itu. Seperti itu kan. Ketika kita sudah menanggapi isu, sudah responsif dalam bergerak, sehingga ketika kita sudah ada isu nih, mau apa yang kita kembangkan, kita bisa mengajak kawan-kawan Cipayung Plus lainnya, ini mau dibawa kemana isu ini, itu kan. Karena hari ini ya kita rindukan juga gerakan-gerakan dari kawan-kawan Cipayung, bukan hanya happy saja, tetapi perempuan Cipayung Plus itu saya khususnya merindukan itu, bagaimana kawan-kawan perempuan Cipayung Plus ini ya minimal turun jalan, gitu kan. Bagaimana kalau ada namanya kamisan, bagaimana nanti kawan-kawan Cipayung juga mengadakan seperti itu, sebulan sekali kah atau 2 minggu sekali, kayak gitu kan. Targetnya apa gitu kan? Apa yang mau kita sasarkan? Ataukah menteri? Ataukah apa? Kedubes dan lain-lain. Buat saya sih sebenarnya bagus juga ini kalau misalkan kawan-kawan dari Cipayung Plus mengadakan kegiatan beraudiensi dengan menteri, melakukan kegiatan, menawarkan konsepnya seperti ini. Tapi balik lagi, yang jelasnya konsepnya harus dari kita. Karena Kuati ini kan Kuati yang cerdas. Kalau kita berbicara Kuati identiknya dengan mahasiswa yang cerdas. Tuh. Artinya kita harus memberikan ide kita. Bagaimana kita meyakinkan bahwasanya ide dari kita yang paling terbaik. Gitu. Gerakan dari kita ini gerakan-gerakan konkret. Nah, lagi-lagi silaturahmi dan komunikasi ini nggak bisa kita putus. Bagaimana kita menjaga silaturahmi yang baik kepada kawan-kawan Cipayung Plus. Kalau ibu-ibu RT kan ada namanya arisan kan, sebulan sekali. Ya minimal sebulan sekali juga kawan-kawan Cipayung Plus ini kumpul supaya membuat gerakan ini ke depan kita mau bawa kemana nih? Aktivis perempuan. Gerakan apa yang akan kita lakukan? Kita konsolidasi akbar. Gerakan apa? Gitu kan. Ide apa yang akan kita ke Dubes atau kita ke
Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ini ide dari kita. Intinya, hati harus mampu menjadi pelopor, jangan pengekor. Itu. Jangan hanya ikut-ikutan. Kita jangan menerima undangan, tapi kita yang mengundang. Gitu. Yunda. Ada pertanyaan terakhir, Yunda. Jadi, bagaimana konsep Yunda dalam program modernisasi organisasi? Dalam program modernisasi organisasi. Oke, modernisasi organisasi. Bagaimana menjadi organisasi modern, organisasi yang melek teknologi. Itu kan. Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk menguatkan kapasitas intelektual dari HMIPATI itu sendiri. Pada kepengurusan saya melalui mungkin bisa pelatihan desain, teknologi dan lain-lain. Karena kita harus akui kawan-kawan HMIWati sendiri hari ini yang bisa kayak desain grafis segala macam itu mungkin hanya segelintir orang. Ataupun pelatihan-pelatihan yang mampu menunjang intelektualitas HMIWati. Kawan-kawan pengurus misalkan mengadakan bukan sih, mengadakan les bahasa Inggris, melakukan program itu rutin seminggu sekali atau 1 bulan 2 kali, belajar bareng bahasa Inggris. Tidak hanya Inggris ya, sekarang kan udah banyak 5 bahasa, misalkan Perancis dan segala macam. Itu planning saya. Tapi yang terpenting ini ya kita harus bekerja sama. Di PBHMI kan ada bidang teknologi gitu kan, bidangnya IT, Infocom gitu kan, bukan Infocom sih, bidang ristek dan teknologi. Nah, kita bisa kerjasama dengan bidang ini. Bagaimana nanti bidang ini yang akan memfasilitasi kita untuk belajar desain dan segala macamnya. Hingga kita HMIWati harus dituntut untuk melek teknologi. Gitu. Baik, Yunda. Mungkin itu aja, Yunda ya. Nggak ada pertanyaan lain. Langsung ke closing statement aja, Yunda. Atau mungkin ada tambahan untuk motivasi adik-adiknya biar ikut Yunda nanti langsung sampai PB gitu, Yunda. Karena saya baru sampai cabang. Iya. Yang terpenting adalah bagaimana kita niat kita lillahi ta'ala. Ketika dari daerah kita ke Jakarta itu niatnya tetap lurus, yaitu lillahi ta'ala. Harapan saya memang kawan-kawan HMIWati baik itu dari komisariat, korkom, cabang, batko dan PB itu mampu tetap istiqomah dalam berhimpun. Karena yang paling susah itu adalah istiqomah. Banyak kawan-kawan yang hanya sekedar setelah di komisariat sudah gitu kan, karena tuntutan dari orang tua, karena kita juga seorang perempuan. Ketika di komisariat itu sangat susah mencari pengurus hati cabang. Gitu. Artinya harapan saya tetap istiqomah dalam berhimpun. Semoga kedepannya ada generasi-generasi khususnya cabang saya Bengkulu yang mampu bahkan lebih dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut live Instagram atau live malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lain waktu kita bisa berdiskusi atau bincang-bincang melalui story HMI. Jangan lupa di follow dan share juga ke teman-temannya biar dapat updatean terbaru. Salam dari saya, Putri Nurwayanti dari cabang Pandeglang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada boleh daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.